Salam dalam kasih Kristus. Pada bulan Juli 2021 ini, gereja kita mengangkat tema Bulan Pendidikan. Dan kami dari Komisi Anak GKI Bojonegoro akan mengadakan beberapa kegiatan. Apa saja kegiatannya? Mari sama-sama kita lihat. Sekolah Alkitab Liburan akan dilaksanakan pada hari Rabu 7 Juli 2021 pukul 17 dengan tema Pray, Play, and Powerful. Akan dilayani oleh Pendeta Iwan Sukmono, dapat diikuti via Zoom dan juga YouTube. Kelas parenting akan diadakan pada Jumat 16 Juli 2021 pukul 18 sampai pukul 20 dengan tema Powerful Parents. Akan dilayani oleh Ibu Lydia dari GKI Bromo. Kegiatan ini dapat diikuti oleh orang tua dari anak sekolah minggu, siswa-siswi TK SD Petra Mardisiswo, dan anak-anak dari Komisi Beasiswa. KKR Anak akan diadakan pada Minggu 25 Juli 2021 pukul 9 pagi dengan tema Tambah Hari, Tambah Cinta Yesus. Akan dilayani oleh Penatua Yohana Kesia dari GKI Purworejo. Anak-anak dapat mengikutinya melalui channel YouTube GKI Bojonegoro. Demikian rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Mohon dukungan doa dari jemaat dan dukungan partisipasi dari orang tua dan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Halo Kak Ria. Halo Kak Rani. Senang sekali ya kita bisa jumpa lagi. Kita bisa beribadah di hari Minggu ini ya. Anak-anak udah siap ibadah? Sudah dong pasti. Pasti mereka sudah cantik, sudah Cakep. ganteng, Iya, udah mandi, udah udah siap untuk ibadah ya pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita juga mau menyapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan yang sudah memelihara kita setiap hari. Kita nyanyikan apa Kak Ria? Kita mau nyanyikan lagu yang pertama yaitu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa. Sikap tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Tuhan selalu memelihara kehidupan kami setiap hari bersama dengan keluarga kami. Dan sekarang kami siap untuk beribadah, bersiap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang baik yang menyenangkan Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, temanya apa ya hari ini? Tema kita minggu ini yaitu bertekun dalam bencana ya. Berpengharapan. Berpengharapan dalam Lupa, bencana. Iya, bencana itu keadaan yang sulit gitu ya. Seperti saat ini ya. Pandemik ini termasuk bencana enggak, Kak? Ya bencana dong, karena kita seakan-akan dibatasi.
kita nggak bisa sekolah, Nggak bisa sekolah minggu. langsung maksudnya ya. Iya. Sekolah minggu, mau jumpa sama orang rasanya takut-takut ya. Iya bener, harus pakai ini nih, harus masker pakai terus. masker. Tapi kita juga tetap harus taat supaya pandemi ini Tetap segera berlalu. Tapi di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan kita, selalu ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, Betul kan? Betul. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap berpengharapan Iya, kepada tetap Tuhan. berpengharapan kepada Tuhan. Kasih Tuhan tetap besar, tetap menyertai kita semua. Kita pujikan, Lagu yang kedua, biarpun gunung-gunung beranjak. Ayo semuanya bangkit berdiri lagi dong. Ini ada gerakannya. Oh iya, kita goyang-goyang Pakai ya. gerakan, Goyang-goyang. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoncang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya bener banget ya lagu ini. Kasih Tuhan Iya. itu tidak akan Beranjak dari dan kita. Iya, tidak akan bergoncang, tidak akan berubah dulu, Iya. sekarang dan sampai selamanya. Iya. Nah, sekarang kita mau masuk ke firman, nanti kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau minta Tuhan supaya hati kita siap menerima kebenaran firman Tuhan. Iya. Kita nyanyikan lagu yaitu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita pujikan lagi. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo, selamat pagi anak-anak. Tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang selalu memelihara kehidupan kami, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami satu persatu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti firman-Mu, dan tentunya terlebih lagi melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh merasakan baiknya firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ayo kita dengarkan ceritanya ya. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 dan memerintah selama 28 tahun lamanya. Raja Ahab menikahi Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon. Raja Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi menyembah Baal dan sujud kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah di kuil Baal yang didirikan di Samaria. Sesudah itu, Raja Ahab juga membuat patung Asyera yang membuat hati Tuhan semakin sedih adik-adik. Perbuatan yang dilakukan Raja Ahab membuat hati Tuhan sedih lebih dari raja-raja yang pernah memerintah Israel sebelumnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia menghadap Raja Ahab. Elia pun berkata kepada Raja Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan lagi kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan melakukan apa yang seperti Tuhan perintahkan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, seperti apa yang Tuhan telah janjikan. Dan ia pun minum dari sungai itu. Bagus ya ceritanya anak-anak ya. Tentang apa sih? Iya, tentang Nabi Elia yang diperintahkan oleh Allah menyampaikan pesan kepada Raja Ahab. Lah, Raja Ahab itu siapa? Jadi, pada zaman itu bangsa Israel diperintah oleh seorang raja. Namanya Raja Ahab. Nah, raja ini jahat di mata Tuhan. Pokoknya Tuhan tidak suka sama Raja Ahab. Kenapa ya? Kok nggak suka? Karena Raja Ahab menyembah berhala, menyembah Baal. Dan dia menyembah Baal
karena anjuran dari istrinya. Istrinya namanya Isabel. Nah, Raja Ahab menyembah patung Baal dan dia tidak menyembah sendiri. Bangsa Israel diajak untuk menyembah patung Baal. Nah, karena Allah melihat kejahatan Raja Ahab, maka Allah memerintahkan Nabi Elia menegur Raja Ahab supaya dia bertobat. Lalu Nabi Elia datang menemui Raja Ahab. Lalu Elia berkata kepada Raja Ahab, "Hai Raja Ahab, kalau engkau tidak bertobat, Allah tidak akan menurunkan embun, bahkan hujan sekalipun untuk tahun-tahun mendatang." Nah, kemudian apa reaksi Raja Ahab mendengar pesan dari Nabi Elia? Nah, reaksi Raja Ahab, dia tidak berkutik, dia tidak mau mendengarkan apa kata Elia. Dia tetap mengeraskan hatinya. Dia tetap menyembah patung Baal, patung berhala. Nah, kemudian betul Allah tidak menurunkan hujan. Nah, anak-anak, kalau anak-anak tidak minum 1 hari, rasanya gimana ya? Mesti tenggorokan kering, terus haus banget ya. Ya, begitu juga dengan daerah atau wilayah. Kalau seandainya tidak ada air, otomatis tanaman tidak bisa hidup. Tanahnya kering, retak-retak. Kalau tanaman tidak bisa hidup, otomatis binatangnya makan apa? Kita kan juga makan sayur. Sayur itu tumbuh di tanah. Kita nggak bisa makan sayur karena sayurnya nggak tumbuh. Binatang juga tidak punya bahan makanan karena binatang herbivora itu kan makan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian kekeringan melanda. Nah, kekeringan melanda itu Nabi Elia juga ikut merasakan bencana kekeringan. Jadi bukan hanya orang-orang Israel saja yang merasakan kekeringan, tetapi Elia juga. Tetapi Tuhan melihat nabinya dan Tuhan menolong nabinya. Lalu Allah berkata kepada Nabi Elia, "Elia, pergilah ke dekat sungai Yordan. Di sana ada sungai kecil, anak sungai namanya Sungai Kerit. Tinggallah di sana, bersembunyilah di sana." Lalu Elia taat nggak sama perintah Tuhan? Taat. Nabi Elia adalah nabi yang taat kepada Allah. Dia pergi ke Sungai Kerit. Dia tinggal diam di situ beberapa saat. Dia nggak berpikir, aku pergi ke Sungai Yordan, makanku gimana? Aku minum apa? Karena apa? Karena semua daerah itu sudah mulai dilanda kekeringan. Lalu Elia tetap berangkat ke dekat Sungai Yordan. Dia tinggal di dekat Sungai Kerit. Nah, kalau dia haus, dia minum air dari Sungai Kerit. Jadi hausnya bisa hilang. Nah, tapi kan perutnya tetap lapar. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Nabi Elia. Tuhan mengirim burung-burung gagak
pada waktu pagi dan petang membawa roti dan daging untuk makanan Nabi Elia supaya perutnya kenyang. Jadi selama kekeringan melanda Israel, Nabi Elia tidak haus karena dia tetap mendapatkan air minum dari sungai Kerit. Dia juga tidak lapar karena apa? Karena Allah mengirim makanan, roti dan daging yang selalu mengenyangkan perutnya. Sedangkan orang Israel, mereka merasakan kelaparan. Karena apa? Karena tidak ada hujan. Allah menghukum bangsa Israel karena perbuatan Raja Ahab yang tidak mau bertobat dan tidak mau taat kepada Allah. Nah, anak-anak, dari pelajaran hari ini kita boleh belajar kepada Nabi Elia, nabi yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, yang setia kepada Allah. Nabi Elia disuruh untuk datang menegur Raja Ahab. Nabi Elia berangkat. Padahal kalau dipikir-pikir, untuk menegur Raja Ahab ada resikonya. Resikonya apa? Kalau Raja Ahab tidak terima ditegur, bisa-bisa Elia dibunuh. Tetapi Allah selalu melindungi Nabi Elia. Karena apa? Karena Elia taat dan setia kepada Allah. Begitu juga pada waktu daerah itu dilanda kekeringan. Allah menolong Nabi Elia. Allah memelihara Nabi Elia dengan memberikan tempat di mana di situ tersedia air minum untuk kelanjutan hidupnya. Allah mengirim burung gagak yang membawa roti dan daging untuk kelanjutan kehidupan Nabi Elia, sehingga kehidupannya tetap terpenuhi. Nah, anak-anak, kita juga harus belajar kepada Nabi Elia yang selalu setia dan taat kepada Allah, sehingga Allah tetap menolong kita. Dan pertolongan Allah itu sangat ajaib, gak bisa kita pikir dengan pikiran kita. Dan Allah kalau menolong umatnya yang setia, pasti tepat pada waktunya. Nah, anak-anak, hari ini kita boleh belajar dari Nabi Elia yang setia dan taat kepada Allah, sehingga Allah menolong kita. Selamat menjadi anak-anak yang selalu bersandar kepada Allah, sehingga Allah terus menolong kehidupan kita tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Iya. Mengucap syukur untuk Mengucap berkat syukur. Tuhan. Karena Tuhan sudah baik kepada Baik kita banget ya. sama kita. Nanti adik-adik seperti biasa, persembahannya bisa ditaruh di celengan atau wadah yang sudah disiapkan. Nanti kalau ada waktu bisa titip ke mama papahnya ya, Iya, buat dikasihkan buat ke dikasih gereja. ke gereja. Atau bisa kalau juga mau transfer ke rekening di bawah rekening ini. Oke, untuk mengiringi persembahan kita mau nyanyikan lagu God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. I love him. I love him so. I love him so. I love him so.
kita akan berdoa syafaat. Kak Ria yang pimpin dalam doa. Ya, lipat tangannya, adik-adik bersama-sama akan Kak Ria pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang cerah, pagi hari yang indah, ketika kami bisa beribadah pada minggu pagi ini Tuhan, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami senantiasa berpengharapan dalam keadaan apapun kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk keluarga kami, mama, papa, kakak, adik, semuanya Tuhan. Sehingga kami bisa ada sampai sekarang. Terima kasih untuk rezeki, berkat yang Tuhan berikan bagi orang tua kami, sehingga kami juga pagi ini boleh memberikan persembahan kami. Hanya sebagian kecil Tuhan, tapi kami berdoa biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk studi kami, untuk sekolah kami, walaupun masih secara online, tapi kami mohon hikmat Allah bagi kami, hikmat kepandaian, pencerahan bagi akal budi kami Tuhan, supaya dapat mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Kami juga masih dalam masa liburan, biarlah kami bisa menikmati masa liburan ini dan mengisi waktu kami dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Terima kasih Tuhan Yesus, mau berdoa untuk orang tua kami, berikan senantiasa kesehatan, kekuatan, berkati dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Tapi tetap ingat tadi firman-Nya bahwa kita harus menjadi anak-anak yang berpengharapan dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga kita, karena Tuhan adalah keselamatan kita semua. Ya, kita mau menyanyikan lagu Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, Tetap kuat. ya, dan Tuhan memberkati.